Perkenalkan, saya Mutia Fonika, bidan ahli pertama di Puskesmas Bosua, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Perjalanan saya untuk sampai ke tempat tugas bukanlah hal yang mudah. Dari kota tempat saya tinggal di Padang Panjang, saya menempuh jalan berliku dengan sepeda motor menuju pelabuhan. Perjalanan berlanjut dengan kapal yang mengarungi lautan selama berjam-jam di bawah cuaca yang kadang bersahabat, kadang menantang. Dan setelah itu, perjalanan darat kembali menanti, hingga akhirnya saya tiba di Bosua. Semua jarak dan waktu yang panjang itu saya jalani dengan satu niat, mengabdi untuk masyarakat dan menjadi agen perubahan dengan berpegang pada nilai-nilai berakhlak. Dalam tahap awal aktualisasi, saya memulai dengan berkonsultasi kepada mentor. Saya memaparkan bahan yang telah saya siapkan secara sistematis menggunakan perangkat digital. Langkah ini menunjukkan nilai akuntabel, bekerja dengan jujur dan disiplin, sekaligus kompeten dalam memanfaatkan teknologi. Sebelum pertemuan, saya menghubungi mentor dengan bahasa sopan, mencerminkan nilai berorientasi pelayanan dan adaptif. Saat diskusi, saya berusaha menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sekaligus mendengar dengan rendah hati sebagai wujud nilai harmonis. Pada minggu kedua, saya membuat leaflet edukasi tentang ASI eksklusif. Topik saya pilih sesuai kebutuhan masyarakat, karena masih banyak ibu yang memberikan makanan tambahan terlalu dini. Hal ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel. Desain leaflet saya susun sederhana, menarik namun tetap sopan, mencerminkan nilai harmonis. Saya menggali referensi dari sumber ilmiah sebagai bentuk kompetensi. Sebelum final, saya berdiskusi dengan mentor, menerapkan nilai kolaboratif. Leaflet ini kemudian difinalisasi dengan identitas resmi Puskesmas, wujud loyalitas pada instansi. Selamat datang ibu-ibu hamil, ibu menyusui, kader-kader, dan semuanya pada undangan hari ini. Baiklah, pada hari ini saya Mutia Fonika sebagai bidan ahli pertama akan melakukan penyuluhan mengenai ASI eksklusif. Pengertian sendiri dari ASI eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan lain. Manfaat ASI itu adalah meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung tumbuh kembang optimal. Manfaat ASI bagi ibu itu adalah membantu rahim cepat kembali normal, mengurangi risiko pendarahan pasca persalinan. Memasuki minggu ketiga, saya mengadakan kelas ibu hamil dan balita.
Saya membuat daftar hadir dan jadwal kelas dengan cermat sebagai wujud akuntabel. Jadwal saya sampaikan dengan jelas dan sederhana, tanda berorientasi pelayanan. Saya menjaga konsistensi pelayanan sesuai jadwal, mencerminkan loyalitas. Materi saya siapkan dari referensi ilmiah menunjukkan kompetensi, dan saya sesuaikan dengan tingkat pemahaman peserta wujud adaptif. Dalam pelaksanaan, saya menggunakan metode diskusi interaktif dan melibatkan tenaga kesehatan serta kader posyandu, mencerminkan nilai kolaboratif. Ibu-ibu semua, perkenalkan, nama saya Mutia Fonika, saya bidan pertama di Puskesmas Bosua. Pada hari ini kita akan diskusi tentang ASI eksklusif. Ibu-ibu semua, siapa yang udah tahu apa itu ASI eksklusif? Ya Bu, apa itu ASI eksklusif? Pemberian ASI saja selama 6 bulan. Baiklah Ibu-ibu, kita pada hari ini akan membahas tentang ASI eksklusif itu untuk meningkatkan angka cakupan ASI eksklusif di Desa Bosua kita. Selain kelas ibu, saya membentuk kelompok pendukung ibu menyusui. Saya mengidentifikasi kader posyandu dan tokoh masyarakat sebagai wujud berorientasi pelayanan. Saya menyusun struktur organisasi dan jadwal secara sistematis, mencerminkan kompetensi, dan menyesuaikan dengan ketersediaan anggota wujud harmonis. Saya menjaga keberlangsungan kelompok agar tetap berjalan konsistensi sesuai program, tanda loyalitas. Kami Posyandu Ogo Simaelu mendukung ASI eksklusif. Suasana kelompok saya buat nyaman agar ibu merasa didukung, mencerminkan berorientasi pelayanan. Kami Posyandu Pusara mendukung ASI eksklusif. Saya juga memfasilitasi kerjasama antar anggota dan kader wujud kolaboratif. Kami Posyandu Merah Hati mendukung ASI eksklusif. Pada minggu keempat, saya melaksanakan pemantauan dan evaluasi cakupan ASI eksklusif. Saya mengumpulkan data dengan teliti dengan sesuai prosedur, menunjukkan nilai akuntabel. Saya menggunakan metode yang tepat agar hasil valid, wujud kompetensi, dan melaksanakannya secara rutin, tanda adaptif. Analisis saya lakukan secara sistematis untuk menilai capaian dan kendala di lapangan, mencerminkan kompetensi. Dari hasil analisis saya, menyusun rekomendasi perbaikan berkelanjutan bentuk berorientasi pelayanan. Saya menyesuaikan strategi sesuai hasil monitoring wujud adaptif dan menjaga konsistensi terhadap program pemerintah mencerminkan loyalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nevi Aulia, Jabatan Dokter Umum di Puskesmas Bosua, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selamat kepada rekan kami Mutia Fonika yang telah melaksanakan aktualisasinya. Dengan kegiatan aktualisasi ini, ada pun manfaat tersendiri bagi puskesmas kami, yaitu meningkatkan pengetahuan ibu tentang manfaat ASI eksklusif sehingga tercapainya peningkatan ASI eksklusif. Memberikan inovasi dan edukasi yang menarik yang mudah dipahami, mendorong kemandirian masyarakat melalui terbentuknya program pendukung ibu menyusui, meningkatkan citra positif puskesmas sebagai inovasi kesehatan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, semua kegiatan ini saya jalani dengan semangat nilai berakhlak. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada mentor saya, Ibu Ana Syafeti, selaku Kepala Puskesmas Bosua, kepada coach saya, Bapak Cipta Eratama, serta evaluator saya, Bapak Deswan Syam, yang telah memberikan umpan balik berharga. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada suami saya, Junaidi, anak saya Jihandaimah Rizkiah, orang tua saya Mama Safrida, keluarga besar Ramian Family, dan Safrida and the Gang, teman-teman seperjuangan Laksar, serta rekan-rekan di Puskesmas Bosua. Video ini adalah bentuk tantangan yang saya ambil, mengganti PowerPoint menjadi narasi perjalanan, dan akan saya jadikan pengingat hingga masa pensiun nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.